mengupayakan tumbuhnya public reason, akal sehat publik, agar supaya kekuasaan tidak jatuh dalam cengkraman orang-orang sakit jiwa. Kata Hitler, kekuasaan yang paling menyenangkan adalah bila memerintah orang yang tidak berpikir itu. Kalau sekarang nggak ada cara membubarkan secara kasar, yang ada diam-diam. Kalau Anda ikut diskusi dengan Pak Rocky, pangkat Anda nggak naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat pagi. Tabe pun. Ya, itu yang sesuatu yang harus kita terus-teruskan, ucapkan. Oke, selamat datang Bapak Rocky Gerung, bos akal sehat. Pemegang merek dagang atau lisensi akal sehat. Terima kasih atas kehadirannya. Saya sangat senang sekali. Tapi kalau di kita dosen-dosen di FISIP atau di UNILA, ketika kita mendapatkan trademark semacam ini, kita langsung mengusulkan untuk mendapatkan haki, Pak. Karena haki itu ada poinnya, Pak, untuk remunerasi. Kita selalu berpikir semacam itu. Ya, Pak Rocky. Jadi dari catatan saya, Pak Rocky itu lahir di Manado, 20 Januari, tahunnya nggak perlu. Kemudian, ya, sebagai staf pengajar yang tidak tetap, kalau dulu dosen luar biasa, sekarang dosen non-PNS dengan surat keputusan surat keputusan kontrak yang harus diperbaharui tiap tahunnya, Pak. Lalu kemudian, ya tentunya saya harus mendudukan bahwa beliau adalah akademisi, beliau juga sebagai pendiri Setara. Di Setara itu ada kawan saya Pak Bonar Tigornay Pospos yang pernah bersekolah, ya. Dan beliau juga pernah bersekolah Pak di dalam. Lalu kemudian juga saya sangat kenal dari sisi yang lainnya adalah Pak Rocky seorang feminis. Karena langganan jurnal perempuan sebagai narasumber dan fasilitator. Ya, Pak Rocky, jadi ada beberapa hal yang mungkin menggelitik pada pemikiran saya. Bahwa diskusi akal sehat untuk membangun peradaban demokrasi itu sesuatu yang sangat penting sekali. Karena frasa akal sehat itu sering muncul akhir-akhir ini. Padahal Bapak sudah memperkenalkan di tahun 2010 Pak ya. Di dalam pidato kebudayaan di KJ tentang merawat republik dan mengaktifkan akal sehat. Hanya saja mungkin saat sekarang itu malah dipelintir Pak ya. Sehingga ada beberapa judul-judul seminar yang menurut saya itu sangat mengganggu. Misalkan yang terakhir saya dapatkan di Google ya. Membongkar sodomi akal sehat Rocky Gerung. Jadi seakan-akan bahwa ada reduksi terhadap frase akal sehat. Pertanyaan saya tuh, kalau tatanan epistemologi ilmu akal sehat itu di tatanan yang bagaimana Pak ya? Sehingga orang itu semakin jelas bahwa common sense akal sehat itu memang bagian daripada ilmu pengetahuan atau bagian daripada pemikiran akademisi. Dan mungkin nanti beliau akan melanjutkan pada aksiologinya. Itu mungkin awal yang saya inginkan dari Pak Rocky untuk menyampaikan pada kita semua. Silakan Pak. Oke. Waduh itu pertanyaan disertasi. Biasanya saya nguji, sekarang saya diuji nih. Berat. Tapi saya terima kasih ya diundang ke sini dan kembali ke kampus itu sesuatu yang menggairahkan. Masuk kampus sama naik gunung itu sama bagi saya. Itu energinya bisa habis-habisan tuh, dan kegembiraannya sama tuh. Pak Syarif, terima kasih mengundang Pak Dekan. Tadi saya ngomong-ngomong dengan Pak Dekan, kampus ini adalah ranking 21 di Indonesia. Kampusnya, universitasnya ranking 21. Tapi setelah saya dengar pengantar dari Pak Syarif, dekannya adalah ranking 1 tuh. Universitasnya 21, dekannya ranking 1. Orang sekarang mesti tanya, ya universitasnya ranking berapa? Bukan itu, dekannya ranking berapa? Tuh. Karena ada universitas yang ranking 1, dekannya ranking 20. Karena takut untuk mengucapkan dalil akademis. Ukuran ranking itu adalah keterangan akademis yang diucapkan
di dalam forum perdebatan. Bukan yang diucapkan pada pers, bukan yang dituliskan untuk menyenangkan atasan, tapi yang diucapkan di forum terbuka. Dan tadi saya dengar Pak Syarif secara lantang mengatakan kita harus koreksi setiap langkah demokrasi itu. Memang itu tugas universitas, yaitu mengkoreksi di establishment. Semua yang menjadi established dia membeku. Maka nggak ada aliran pikiran lagi itu. Kampus yang dibekukan oleh birokrasi tak mungkin menghasilkan pikiran. Jadi betul tadi keterangan dari Pak Dekan bahwa kita bertemu di sini dalam rangka mencairkan ulang akal sehat. Akal sehat kita ada tapi membeku itu. Atau kalau kita pakai istilah yang lebih keren mungkin reinventing public reason. Menemukan kembali akal sehat publik. Karena memang akal sehat dan demokrasi itu paralel. Kalau saya tanya tadi mahasiswa, apa itu demokrasi? Demokrasi adalah pemerintahan rakyat dari, oleh, dan untuk rakyat. Nah itu apa namanya terlalu standar itu. Demokrasi ditemukan justru untuk mencegah kembalinya totalitarianisme. Dan dia ditemukan oleh pikiran. Satu waktu ketika Perang Dunia Kedua, orang bingung mengapa orang Jerman yang dilatih dengan filsafat yang tinggi bisa takluk di bawah otoritarianisme Hitler. Dan kita tahu Hitler punya slogan yang paling bagus, yaitu kata Hitler, kekuasaan yang paling menyenangkan adalah bila memerintah orang yang tidak berpikir itu. Jadi Jerman yang dilatih dengan pikiran tajam dari Hegel sampai Karl Marx, toh dilumpuhkan oleh kekuasaan. Jadi kekuasaan itu mampu melumpuhkan orang, menyihir orang. Dan pengkritik Hitler, fasisme, yang paling tajam adalah seorang perempuan, seorang feminis. Namanya Hannah Arendt. Yang kemudian menulis buku Thinking in the Dark Times, berpikir di dalam keadaan kegelapan sekalipun. Hannah Arendt adalah orang yang mengikuti pengadilan Nazi di Israel, di Jerman, pengadilan apa namanya itu? Holocaust itu, ada nama kota itu. Dan dia mencatat satu persatu pengakuan, kesaksian dari pelaku-pelaku kekerasan di Jerman. Semuanya orang terpelajar. Tetapi dilumpuhkan akalnya oleh sensasi popularisme Adolf Hitler. Dari situ kita belajar bahwa kampus bisa kehilangan akal sehat kalau tidak menghirup secara rutin kritisisme. Jadi kita ingin agar supaya kampus itu ada di depan di dalam rangka mempromosikan ulang kritisisme. Karena itu saya katakan tadi bahwa kalau ditanya demokrasi itu apa? Demokrasi itu bukan pemerintahan rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Demokrasi adalah pemerintahan akal melalui pemerintahan orang. Supaya selalu ada kontrol. Karena itu akal harus diucapkan terus menerus. Demokrasi adalah the government of reason through the government by the people. Jadi hanya orang berakal yang boleh memerintah. Kenapa? Karena politik adalah upaya untuk mendistribusikan keadilan. Dan orang harus punya pengetahuan lengkap bila dia ingin mendistribusikan keadilan. Nggak ada orang berpolitik demi kekuasaan. Politik dari awal dalam sejarah filsafat demokrasi, politik adalah urusan mendistribusikan keadilan. Jadi politik equals justice. Kata lain dari politik adalah justice. Bukunya Plato judulnya Justice, Politeia. Republik isinya sama, adalah mengupayakan tumbuhnya public reason, akal sehat publik, agar supaya kekuasaan tidak jatuh dalam cengkraman orang-orang sakit jiwa. Itu sejarah demokrasi. Jadi kita evaluasi berdasarkan prinsip itu. Sekarang pertanyaannya adalah,
mengapa akal sehat Republik ini terhalang untuk tumbuh justru dalam 4 tahun terakhir ini. Dalam era pemerintahan Presiden Jokowi. Saya ucapkan itu bukan karena kebencian atau sinisme, tapi sebagai kritik. Apakah ada buktinya? Ada. Barusan dilansir indeks demokrasi dunia. Dan Indonesia turun 20 poin. Jadi demokrasi kita turun. Di dalam evaluasi politik, dalam perbandingan dengan negara-negara lain. Kan kita mesti bertanya, mengapa demokrasi kita turun, merosot? Pada siapa kita bertanya? Ya pada kekuasaan, minta pertanggungjawaban mengapa demokrasi merosot. Pertanyaan itu adalah pertanyaan akademis. Karena kita ingin hitung variabel apa yang menyebabkan demokrasi kita merosot. Ekonomi kah? Kedunguan kah? Kembalinya otoritarisme kah? Pengendalian pers kah? Ditutupnya public reason kah? Kan kita perlu tahu itu. Jadi kalau dikatakan bahwa enggak demokrasi kita bertumbuh, iya. Hanya membengkak, tidak bertumbuh. Artinya ada infeksi di dalam sistem politik kita. Kalau itu dasarnya, maka kita berupaya untuk mencari keterangan. Karena Pak Jokowi tiba ketika Indonesia sudah demokratis. Pak SBY tiba ketika Indonesia sudah demokratis. Ibu Mega tiba ketika Indonesia sudah demokratis. Habibie tiba ketika Indonesia sudah demokratis. Seluruh presiden setelah reformasi tidak lagi diganggu oleh kritisisme. Kan udah demokrasi. Dan demokrasi itu adalah pintu yang dibuka oleh kampus. Sekarang pintu itu dikunci oleh kekuasaan. Kan di situ paradoksnya. Bahwa kita membuka pintu otoritarianisme agar supaya ada kelegaan dalam berpolitik gitu. Sekarang nggak ada kelegaan. Yang ada adalah pantauan detik per detik oleh kekuasaan. Dan kemudian disodorkan pada pemimpin redaksi. Disodorkan pada pemasang iklan. Disodorkan pada rektor. Begitu cara pengendaliannya sekarang. Anda bayangin saya dulu di LBH lama itu. Pak Syarif juga aktif di Lembaga Hak Asasi Manusia. Dulu kita kalau di LBH, kalau kita diskusi, nanti ada polisi datang, pada waktu itu polisi masih di bawah tentara, dan dia bubarkan diskusi itu. Dia naik di atas meja, naik LBH, terus dia ambil satu lembar kertas. Atas nama undang-undang saya bubarkan diskusi ini. Kalian subversi. Itu orde baru. Masih datang dengan atas nama undang-undang, walaupun undang-undangnya adalah undang-undang otoriter. Diskusinya bubar. Kalau sekarang nggak ada cara membubarkan secara kasar, yang ada adalah diam-diam. Kalau Anda ikut diskusi dengan Pak Rocky, pangkat Anda nggak naik. Rektor diminta untuk tidak menerima saya di universitas misalnya. Kan nggak ada buktinya. Kalau diprotes kan nggak ada buktinya. Ya karena dibisikkan melalui jalur birokrasi kampus. Dikendalikan secara hegemonik. Pers juga begitu. Jadi Anda lihat bahwa ada sublimasi, disublimkan pengendalian itu. Itu lebih berbahaya dari naked authoritarianism. Nah saya nggak lihat lagi keadaan semacam itu. Keadaan kegembiraan kita untuk menikmati alam demokrasi itu. Ada nanti malam ada ILC itu. Dan kita bisa bertanya, kenapa setelah keputusan MK baru ILC dihidupkan lagi tuh? Apakah ada telepon dari Harmoko? Nggak ada, udah nggak ada Harmoko sekarang. Apakah telepon dari Badan Intelijen Strategis BAIS zaman dulu? Nggak ada. Jadi apa sebabnya? Nggak ada ILC itu. Apa keterangannya? Kan pemerintah akan bilang nggak ada, kami nggak lakukan apa-apa. Loh kenapa nggak ada ILC itu? Berarti self-sensor dari Karni Ilyas. Berarti ada semacam evaluasi diri dari redaktur TV One. Kan kita mesti tahu keterangannya kan. Faktanya tidak ada forum kritis itu.
Jadi kita mesti tahu apa yang terjadi. Kenapa kita mesti tahu? Karena itu adalah hak kita, hak publik terhadap informasi. Dan frekuensi TV itu adalah milik kita. Frekuensi itu kan hak publik yang disewa oleh korporasi itu dalam waktu tertentu. Jadi kita berhak tahu kemana hilangnya kelegaan berwarga negara. Dan itu yang menerangkan kenapa kita sekarang mengintip soal identitas. Tadi saya diskusi panjang dengan Pak Syarif soal politik identitas. Yang popping up, yang kembali mekar. Justru di era keterbukaan. Orang curiga terhadap sesama warga negara bukan atas dasar evaluasi sosial, tapi atas dasar evaluasi rasisme, daerahisme, macam-macam isme, parokialisme. Jadi saya senang bahwa Lampung mengambil inisiatif untuk reinventing the public sphere. Agak aneh kampus kita, tidak ada percakapan akademis. Ini ada Pak Polisi, saya ngajar di Bandung, Sespimti Polri, Sekolah Pimpinan Tinggi Polri. Biasa tuh debat di kelas. Saya ngajar di Sesko Gabungan TNI, yang mau naik jenderal pangkat. Di Bandung juga biasa bicara, bahkan suatu waktu saya ngajar ada kolonel tanya apa arti makar, apa arti kudeta secara filosofis. Diterangkan karena ada jaminan bahwa mimbar akademis boleh bicara apa aja gitu. Jadi tentara bebas bicara karena mereka tahu bahwa ini adalah forum akademis itu. Polisi juga bebas bicara karena tahu ada forum akademis di sekolah. Akademi, Sespimti Polri, Sesko, Gabungan TNI. Nah kita ingin agar supaya kebebasan mimbar itu dimiliki oleh setiap orang yang punya akal pikiran. Mimbar akademis itu bukan punya dekan, bukan punya rektor, bukan punya dosen. Tapi siapa yang punya dalil akademis, pakai mimbar itu. Lakukan secara sistematis, pertahankan secara argumentatif, supaya terjadi dialektika pikiran. Jadi itu yang namanya fungsi kampus, yaitu mengembalikan akal sehat. Nah, teman-teman, ini udah berapa menit? Masih ada berapa menit? Jadi nanti kita akan diskusi lagi, tapi saya memulai dengan satu keputusan bahwa Indonesia hanya bisa tumbuh bila pemimpin-pemimpin kampus mengaktifkan kembali akal sehat. Anda nggak bisa minta pemimpin partai politik untuk aktif akal sehat. Karena mereka lagi transaksi ke jabatan hari-hari ini. Oleh karena itu sekali lagi saya ingin tekankan bahwa menerbitkan akal sehat adalah pekerjaan bukan tiap hari, detik per detik. Karena sekali akal sehat itu lumpuh, ada pepatah Italia mengatakan, El sueno della razón produce monstros. Akal yang tidur akan membangunkan monster. Jadi kalau akal sehat kita tidur, maka yang berkuasa adalah akal para monster. Nah, Indonesia setelah Mahkamah Konstitusi ada problem, kita akan diskusi di situ. Sepertinya kehilangan momentum untuk menghasilkan ulang demokrasi. Hakim Konstitusi hanya berpegang pada dalil hukum legalistik. Orang datang minta keadilan, yang diputuskan adalah hasil jumlah pemilu. Dan ada klaim, memang kami nggak bisa memutuskan sesuatu yang etis. Memang tidak mungkin memutuskan sesuatu yang etis. Tetapi rasa keadilan hanya disebut adil bila didorong oleh rasa etis itu. Nah, kampus adalah sarang kritisisme. Jadi kampus harus menjadi mahkamah akal sehat. Terima kasih. Oke, tepuk tangan kita. Ya. Reinventing the public sphere ini kan adalah bagian daripada public sphere yang sudah difasilitasi oleh Dekanat FISIP Unila. Hanya saja mungkin saya minta kawan saya untuk mencoba memprobing apakah memang sudah menjadi masalah terkait dengan akal sehat di masyarakat. Ya, terima kasih Bung. Saya kira kita semua sudah mendengarkan analisisnya dari Bung Rocky. Kenapa, di mana titik-titik kritisnya dan bagaimana itu dimulai. Nah, sekarang kalau kita coba misalnya
melihat politik. Politik itu sendiri kan sebenarnya akal sehat. Kemudian demokrasi itu sendiri sebenarnya adalah akal sehat. Tapi kemudian ada kesenjangan yang terjadi antara dasolen dengan dasainnya yang kemudian itu kemudian harus mengganggu kehidupan kita. Nah, saya kira kita perlu untuk mendapatkan penjelasan lebih lanjut. Sebenarnya oke lah kalau kita mau mencari di mana salahnya ya, di mana persoalannya mungkin kita bisa membuat analisis yang berbuku-buku. Nah, ketika melihat benang ruwet seperti itu, di mana kita bisa mulai, Bung? Gitu. Di mana titik yang paling strategis kita bisa mulai, gitu. Oke, ya. Ini lebih dari 15 menit atau 10 menit. Oke. Ini dasar kita untuk masuk di dalam perdebatan. Square one-nya mana? Langkah awalnya di mana? Duduk pertamanya di mana itu? Tentu perubahan politik, perubahan paradigma adalah fungsi dari sejarah. Kita hanya puppet di dalam soal itu. Itu secara pandang strukturalisme. Udah tunggu aja nanti sejarah akan mencarikan jalan keluar. Tetapi ada fungsi etis. Fungsi etis itu bekerja melampaui struktur sejarah. Karena begitu ada momen, kritisisme kita dibangkitkan. Kita dituntut untuk menghasilkan keadilan, kendati kita percaya bahwa sejarah akan menyediakannya. Jadi waktu kita mengatakan oke, saya adalah agen dari sejarah, maka saya sebetulnya berpartisipasi dalam struktur sejarah itu. Kalau dia gagal, ada yang akan evaluasi nanti. Dekan 10 tahun ke depan misalnya akan, wah pikirannya gagal. Tetapi mengambil inisiatif adalah fungsi eksistensial dari seorang politisi. Sama seperti Mahkamah Konstitusi, saya bikin keterangan tambahan aja. Tugas dari hakim konstitusi bukan sekedar meminta pemohon untuk membuktikan dalilnya. Tapi lebih dari itu adalah mengaktifkan justice. Itu yang disebut sebagai judicial activism. Yaitu menaikkan pembicaraan melampaui black letter of law, melampaui apa namanya itu black letter of law itu. Hukum yang tertulis. Karena dia mesti cari paradigmnya. Memang dari awal kita tahu bahwa itu nggak mungkin dilakukan oleh hakim konstitusi. Karena hakim konstitusi kita bertahan pada prinsip Hans Kelsen yang melihat hukum secara hierarkis semata-mata pada konstruksi dalil. Bukan justice yang sosiologis. Padahal yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi adalah problem ketidakadilan yang sosiologis sifatnya. Yang tidak mungkin diselesaikan secara epistemologis, secara legalistik apalagi itu. Itu yang disebut sebagai judicial activism. Nah, kenapa kalau kita mulai menghasilkan demokrasi dari Mahkamah Konstitusi tidak dimungkinkan, barusan dibuktikan bahwa tidak mungkin demokrasi, dimintakan nilai tambahnya dari Mahkamah Konstitusi, itu karena kurikulum Fakultas Hukum kita hanya satu faset. Cara pandangnya adalah legalistik. Gak ada misalnya di Fakultas Hukum diajarkan tentang John Rawls. Gak ada di Fakultas Hukum diajarkan tentang Marxian Analysis of Society. Jadi dari awal memang gak ada kurikulum etis di Fakultas Hukum. Orang gak bicara hukum dalam pengertian upaya untuk menjadikan sumber mengubah masyarakat. Jadi kita menerima hukum sebagai sesuatu yang udah final. Nah, kreativitas itu yang tidak ada pada hakim konstitusi. Saya nggak mencela, saya hanya mengkritik kurikulum Fakultas Hukum kita. Anda lihat Fakultas Hukum kita di seluruh Indonesia, saya pelajari sebagian besar kurikulumnya. Filsafat hukum misalnya, critical legal study misalnya, itu diajarkan di mungkin semester 7, semester akhir itu. Seharusnya di dasarnya orang belajar tentang sejarah filsafat hukum. Justice sebagai teori. Konstitusi sebagai problem. Baru naik yang lebih
lebih fungsional, hukum acara fungsinya apa, hukum material fungsinya apa, kalau ada dispute kemana. Itu kan teknis yang ada di Instagram semua kan. Tapi dasarnya nggak ada, karena itu tadi mencari keadilan atau upaya tadi untuk memulai melalui Mahkamah Konstitusi, dari awal saya pesimis. Karena saya juga korbannya, saya mengajukan judicial review supaya 20% threshold itu dihilangkan. Dijawabnya setelah pemilu sudah berlangsung. Di mana akalnya, buat apa dijawab kalau pemilu sudah berlangsung kan? Jadi saya tahu dari awal bahwa hakim konstitusi itu ada social and political origins. 3 orang disodorkan DPR, 3 orang disodorkan Mahkamah Agung, 3 orang adalah wakil presiden itu. Enggak ada satu evaluasi umum untuk menyatakan bahwa dekan fakultas hukum adalah berhak primer, punya prima facie untuk diuji di pencalonan itu. Jadi dari awal hakim konstitusi itu adalah yang disebut elected autocracy. Sudah dipilihkan untuk dipilih nanti. Dia dipilihkan dulu. Itu orang yang mendaftar dia cari kerjaan di situ kan. Jadi itu keadaannya tuh. Tidak cukup kuat Mahkamah Konstitusi untuk menjadi penjaga akal sehat. Saya ingin dia menjadi mahkamah akal sehat. Tapi nggak sanggup. Karena tadi struktur kurikulumnya tidak memadai. Pengajaran critical legal study nggak ada. Feminist legal theory nggak diajarkan di situ. Jadi udah kita terima aja itu sebagai sesuatu konstantah, bukan lagi variabel. Lalu kita cari tempat lain untuk memulai partai politik. Saya juga pesimis pada partai politik. Karena selama pemilu kemarin saya bergaul dengan seluruh elit partai politik tuh. Memang pada saat pemilu ada kompetisi. Tetapi setelah pemilu selesai orang mulai transaksi. Lalu value-nya di mana itu? Nilai dalam berpolitik di mana? Kalau akhirnya transaksi mendahului justice. Itu yang tadi disebut beliau bahwa ada jarak antara, dalam ilmu politik disebut jarak antara election dan decision. Antara pemilu dan keputusan itu. Kan orang bingung sekarang kan. Loh kok oposisi kenapa mendekat itu? Ya udah kampus tahu itu, tapi kampus nggak bisa ucapkan itu. Nggak ada akses untuk mengucapkan itu. Jadi kalau mulai dari mana? Dari Mahkamah Konstitusi nggak bisa, dari partai politik nggak bisa, dari pers juga nggak bisa. Karena pers kita adalah mainan oligarki. Sesekali kritis, kita tahu sama-sama. 2 menit lagi, menjelang 12 menit. Jadi tidak ada tempat untuk mengaktifkan itu. Satu-satunya tempat adalah main Twitter. Nah tempat yang paling formal sebetulnya adalah kampus. Karena memang kritisisme dan kampus itu adalah satu nafas. Orang masuk sekolah supaya kritis gitu. Kalau nggak ingin kritis ngapain masuk sekolah? Beli aja ijazah kan. Gampang tuh dijual di supermarket sekarang ijazah. Di Amerika banyak supermarket yang jual ijazah tuh. Diiklanin pula. Dan banyak betul pejabat kita yang beli ijazah di Australia, beli ijazah di Southern California segala macam, yang nggak jelas abal-abal. Lalu balik ke sini jadi pejabat, jadi rektor. Kan kasus siapa kemarin yang Komar segala macam, dan Komar itu cuma satu fenomena. Saya tahu begitu banyak. Saya pernah datang ke ombudsman untuk diminta jadi ahli untuk melihat berapa banyak disertasi yang sebetulnya adalah palsu. Berapa banyak? Banyak betul. Jadi kita ada di situ dalam keadaan kekacauan kurikulum, mental yang rusak segala macam. Itu saya sering katakan bahwa ijazah itu cuma tanda Anda pernah sekolah, bukan tanda Anda pernah berpikir itu. Kan itu yang kita perlukan kan. Jadi sekali lagi kita mulai bulan Juli ini tanggal 2 sebagai hari lahir akal sehat dari Lampung. Akal sehat lahir 1 hari setelah Hari Bayangkara. Jadi sekali lagi terima kasih itu keterangan tambahan saya. Thanks ya. Terima kasih Pak Rocky, kita beri aplaus pada Pak Rocky untuk sesi pertama.